Welcome to this channel and you will watch it until the end of the video. Oke, sesuai judul kita akan review buku. Bukan buku ya, novel. Kita akan bahas gimana detailnya, alurnya, terus bahasanya, mungkin spoilernya juga. Enggak. Tenang, di sini saya mencoba untuk tidak spoiler, oke? Di video berikutnya mungkin kita akan spoiler. Mudah-mudahan. Oke, langsung saja kita akan review Red Rising. Disclaimer nih, saya cuma seorang biasa yang kebetulan sekarang suka baca novel gitu. Jadi saya bukan dari golongan pecinta novel gitu ya. Tapi saya pecinta movie gitu, anime, dongeng, mitologi, webtoon gitu. Tapi akhir-akhir ini sering baca novel karena ya novelnya bagus emang. Oke, jadi ini cuma video pendapat saya sebagai orang yang jarang baca, jadi ketagihan baca. Oke, ini buku New York Times bestseller. Ini saya sambil baca ya. Publish tahun 2014, 28 Januari, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dirilis Gramedia tanggal 9 Maret 2017. Udah lama banget, publish 7 tahun yang lalu, translate 4 tahun yang lalu. Tapi ini masih worth untuk dibaca sekarang. Ditulis oleh Pierce Brown. Novel ini merupakan salah satu trilogi dari karyanya Bang Pierce ya. Ini buku yang pertama, jadi ada dua berikutnya, Golden Sun sama Morning Star. Oke, yang 2, 3 itu masih belum saya baca, mungkin nanti, oke. Saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini punya 440-an halaman gitu. Dan punya 44 bab. Cukup oke. Ini saya baca 4 hari selesai gitu. Memang karena ketagihan ya, dari sore sampai pagi baca itu terus gitu. Ini buku the best di lingkup fantasi ya. Meskipun referensi saya itu masih sedikit untuk orang yang baru terjun dalam soal membaca novel ini, tapi saya suka banget. Dulu saya pernah baca novel The Book Lost of Thing gitu, buku yang udah tua banget, tapi itu sempat direkomend sama teman saya, tapi ya bosen nih gitu ya. Nggak kayak buku yang satu ini, itu nggak bakal bosen ya. Kalau dibandingin sama buku ini tuh ya beda jauh banget gitu. Mungkin karena gaya penulisan yang udah berevolusi gitu. Jadi buku ini tuh lebih bisa diterima untuk orang-orang sekarang gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke alurnya. Novel ini menceritakan tentang rebellion, pemberontakan. Kalau ada soundtracknya ini, novel kalau ada soundtracknya, Renegades lagu One Ok Rock itu cocok banget. Intinya pemberontakan dari bawah gitu ya, untuk melawan yang orang-orang atas. Saya akan menceritakan tentang blurbnya. Nggak apa-apa kan ya, blurb. Inti blurbnya, manusia ini dikisahkan udah maju ya, jadi udah bisa keluar angkasa gitu sampai ke Mars. Di zaman itu manusia dibagi menjadi golongan warna. Ada merah, ada emas, ada banyak lah warnanya. Nah, yang paling tinggi itu emas dan yang paling rendah itu merah. Nah, ada satu kerucil yang namanya Daro. Ini dia dari golongan merah yang kerjanya itu disuruh-suruh gitu. Suruh kerja doang, dikasih upah sedikit dan lain-lain lah. Kemudian ketemu pemberontak yang lain, kemudian menggunakan kesempatannya untuk membalas dendam. Bukan membalas dendam ya, rebellion, untuk pemberontakan gitu. Dan ada kata-kata yang paling ikonik ya menurut saya, yang membekas di hati saya gitu. Ketika Daro cerita gitu, aku pengen hidup yang sederhana kayak gini, kemudian dibalas, kamu bahkan gak hidup gitu. Waduh, gitu langsung. Then you must live for more gitu. Kills langsung. Oke, kita baca positifnya tok kan kurang ya. Kita sekarang bahas negatifnya. Untuk newbie seperti saya, penilaian saya ini yang pertama diksinya. Kaya banget, luas banget. Untuk translatornya keren, saya acungi jempol. Tapi ada kata-kata yang sering terulang, kayak mengendikan gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin dari translatornya atau penulisnya saya juga kurang tahu ya. Tapi masa setiap orang itu gerakannya mengendikan terus gini. Kan nggak mungkin ya. Mungkin bisa diganti gitu bahasanya, menggeser bahu, mengangkat bahu, atau bahu yang tak acuh, atau pakai bahasa lain gitu. Nggak harus bahu, pakai tangan, kaki, atau apa, bibir meleot atau yang lainnya gitu. Tapi itu ya nggak semuanya dari awal sampai akhir monoton kayak gitu, nggak. Cuma sedikit aja kata itu menonjol. Kalau di rate mengganggunya sih 3 dari 10 lah, jadi kecil banget. Ya nggak mengganggu amat lah. Kemudian lanjut dari keterangan dan penjelasannya. Detailnya mantep banget. Tapi kadang ada buruknya juga. Terkadang keterangan itu detailnya sampai 3 sampai 4 kalimat lah, bahkan kadang ada flashback, jadi keterangan itu untuk suatu hal gitu flashbacknya. Nah, itu kadang susah untuk membayangkan karena terlalu banyak informasi yang langsung masuk ke pikiran saya gitu.
dan saya harus baca ulang untuk memahaminya. Jadi ya mungkin membutuhkan waktu ya. Meskipun itu udah ditranslate gitu. Ada beberapa orang suka tentang itu, ada beberapa orang yang sekarang kurang suka tentang itu ya. Tapi itu relatif, oke. Dan juga mungkin ada beberapa kata-kata yang agak susah menjelaskannya karena ini kan posisinya berada di masa depan gitu, masanya. Dan ada kata-kata kayak grave food, horback, apa ya? Crawlback atau apa gitu, lupa aku. Untuk mengebor, kemudian apa itu namanya? Grave leaf gitu. Nah, dia pakai leaf ini pasti New York kan ya, pasti Amerika. Kalau misal penulisnya dari British, mungkin bukan grave leaf, tapi grave elevator. Ya itu harus dicerna sendiri ya, istilah-istilah kayak modern-modern kayak gitu, kayak grave boot berarti gravity boot gitu. Jadi tidak dijelaskan secara terperinci, tapi ya kita bisa tahu ya harusnya gitu. Tapi penjelasan-penjelasan itu nggak semuanya membuat monoton gitu, jadi malah bikin berpikir gitu. It's okay, it's bagus, it's bagus. Tapi kadang ya membuat saya tertidur ya, terbaca tidur terus bangun terus akhirnya baca lagi gitu. Itu mungkin karena saya kecapean atau yang lainnya ya, nggak tahu. Tapi ceritanya itu memang bikin ketagihan ya, jadi kayak ada potis-potisnya gitu, bikin dan kritikan saya yang terakhir ini soal strukturnya. Ini menurut saya agak mengganggu, tapi saya nggak tahu aturan novel yang pakem itu kayak gimana ya. Jadi saya mungkin spoiler struktur novelnya, bukan ceritanya, oke. Tapi kalau mau skip juga nggak apa-apa. Oke, jadi struktur novelnya ini di awal kita akan disuguhkan yang namanya gambar, map gitu. Dan saya pikir, oh ini pasti mapnya berhubungan dengan ceritanya gitu. Oke, mapnya saya perhatikan, saya lihat dengan seksama gitu ya. Tapi setelah baca dari awal gitu sampai mau tengah, itu nggak ada hubungannya gitu sama mapnya. Apa sih geografinya dan tadi itu? Dan informasi map di awal tadi itu hilang gitu, sudah hilang nyampe tengah baru dibahas itu. Waduh, ya udah nggak kepikir lagi lah, udah masuk di tengah-tengah, supaya jelasnya kita harus lihat ke halaman awal lagi. Nah itu yang kurang gimana ya, mungkin kalau boleh gambarnya taruh tengah gitu ya. Kalau bacanya pakai buku sih nggak masalah, mungkin bisa diganjal pakai jari atau sekat buku gitu, tinggal dibalik ke halaman pertama. Tapi ya saya baca pakai e-book gitu, pakai iPad, jadi kan kalau mau balik ke satu kan harus scroll ke satu dan itu buat malas gitu. Jadi saya ceritanya mungkin geografinya nggak terlalu ngeh, tapi ya wes lanjut baca aja, yang penting deskripsinya jelas, ceritanya jos gitu. Ya mungkin itu sih yang kritikan, tapi overall ini bukunya keren banget, meningkatkan apa ya, antusias membaca saya gitu. Oke, sekian saja yang bisa saya ulas. Jangan lupa like, comment, dan ya itulah ya, masa nggak tahu. See you in the next video. Bye.